Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, good morning, students. How are you this morning? I hope all of you are in good condition. Okay, let's open our meeting by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan hari ini kita akan mempelajari news item text atau teks berita. The news is information about recent event of happening, especially as reported by means of newspapers, websites, radio, television, and other forms of media. Jadi berita itu adalah informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi baru-baru ini, yang biasanya dilaporkan melalui surat kabar, internet, website, atau radio, televisi, dan media-media yang lain. Nah, berita itu termasuk dalam kategori news item text. Apa social functionnya? To inform the readers or listeners or viewers about event of the day which are considered newsworthy or important. Jadi untuk menginformasikan kepada pembaca atau pendengar ataupun pemirsa tentang kejadian-kejadian pada hari itu yang dianggap layak diberitakan atau penting. Jadi di sini poinnya adalah menginformasikan berita yang layak diberitakan atau dianggap penting. Nah, tidak semua kejadian itu dianggap penting untuk diketahui oleh orang banyak. Jadi berita ini harus mengandung sesuatu yang penting yang perlu diketahui oleh orang banyak. Generic structure-nya ada newsworthy event. Apa itu? It recounts the event in a brief form or summary form. Jadi menceritakan kejadian dalam bentuk yang ringkas. Ya. Ini newsworthy ini adalah kejadian yang layak diberitakan. Ini tadi. Ya. As background event, they elaborate what happens to whom or in what circumstances. Jadi ini mengelaborasi apa yang terjadi pada siapa dan dengan cara seperti apa. Nanti ini penjelasan dari apa yang terjadi secara lebih detail. Ada source. Ini adalah bagian yang penting dalam satu berita, yaitu it contains about comments by participants, witnesses to, and authorities expert on the event. Jadi source-nya adalah sumber berita. Jadi orang yang terlibat di dalamnya atau orang yang menyaksikan kejadian itu ataupun orang yang kompeten terhadap kejadian itu untuk memberi komentar atau memberi keterangan atau penjelasan tentang kejadian itu. Jadi ini membuat berita itu nanti bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Tentunya ada language features atau fitur bahasa yang digunakan menggunakan use of past tense, present perfect tense, and future tense. Nanti menggunakan past tense, ada present perfect tense, bisa juga future tense. Ini bermacam-macam tergantung dari isi berita itu. Kalau berita itu sudah terjadi, maka bisa menggunakan past tense atau present perfect tense kalau baru saja terjadi. Bisa juga future tense kalau berita itu merupakan sesuatu yang masih direncanakan. Use action verbs, menggunakan action verb. Jadi kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik aragawi. Use saying verbs, menggunakan saying verb. Saying verb itu yaitu kata kerja yang menunjukkan seseorang itu mengatakan sesuatu. Nah, misalnya ada said, dalam berita tadi kan ada sumber. Nah, sumber ini mengatakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu, explained. Nah, ini termasuk saying verb. Ada use passive voice, menggunakan kalimat pasif. Nah, ini tidak selalu ada, tapi bisa juga dimasukkan dalam fitur bahasa. Short telegraphic information about story captures in headline. Informasi yang pendek atau informasi telegraf yang pendek tentang cerita yang di
capture disampaikan dalam headline. Use material process to retell the event. Menggunakan material proses untuk menceritakan kembali kejadian yang ada. Let's focus on circumstances. Fokus pada keadaan-keadaan atau keterangan-keterangan sehingga membuat berita itu menjadi jelas. Usually begin with the name of city or place. Biasanya berita itu terutama yang ada di koran atau surat kabar itu diawali dengan tempat atau kota di mana peristiwa itu terjadi. Baik, kita lihat contoh. Ini ada contoh berita. Nah, ini kita ambil dari apa itu? English.tempo.co. Nah, Jokowi says Gov will provide free and paid COVID-19 vaccine. Nah, di sini judulnya saja sudah jelas. Jokowi says Gov, berarti Gov itu government. Jokowi mengatakan pemerintah akan menyediakan vaksin 19 yang gratis dan juga berbayar. Nah, ini berita ini kelihatannya masih sesuatu yang belum terjadi, maka menggunakan future tenses will. Seperti ini. Oke, ini judul berita. Ada tempo.co. Ini adalah yang memberitakan. Terus Jakarta ini adalah tempat kejadian. Seperti ini. Oke. Kita lihat sumber berita ini atau di mana berita ini kita ambil. Ada banyak sekali portal yang memberitakan suatu berita atau portal berita yang ada di internet atau online. Misalnya di sini ada thejakartapost.com. Ini juga portal berita yang ada di Indonesia. Ya. Ada bbc.co.uk. Ini dari BBC Inggris. Ya. Ada CNN edition.cnn.com. Ini CNN internasional, misalnya di Indonesia juga ada yang berbahasa Indonesia ya. Terus ini ada n.tempo.co. Ini dari Koran Tempo tapi yang berbahasa Inggris. Seperti ini. Ini tadi contoh tadi saya ambil dari sini. Ini. Mbak, tadi sudah berubah ya. Coba kita cari yang tadi. Nah, ini tadi yang saya ambil ya, barusan. Ini diberitakan 18 November 2020, 12:57 WIB. Nah, ini baru saja diberitakan kemarin pukul 12:57. Nah, ini karena ini online juga ada iklannya ya. Ini bisa dibaca. Nah, di sini ada sumber beritanya. Dari mana sumber berita? Di sini ada said the president. Nah, ini berarti sumber berita ini adalah presiden. Nah, ini termasuk source, ya, sumber berita. Sedangkan Tempo, nah, ini adalah yang memberitakan. Tempo bukan sumber berita. Portal-portal berita ini bukan sumber berita, tapi yang memberitakan. Sumber berita adalah ya tadi orang yang terlibat, orang yang menyaksikan, atau orang yang ahli di bidangnya yang memberikan komentar terhadap berita itu. Sehingga berita itu bisa disampaikan oleh penyampai berita. Samping itu membuat berita itu menjadi terpercaya. Jangan sampai berita itu tidak ada sumbernya. Nanti bisa menjadi hoax ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Seperti ini ya, materi kita tentang news item
teks. Jadi intinya ini teks yang menyampaikan suatu berita. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.